Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Raikan Murtus, dan berita utama hari ini saya dan rekan saya akan menyampaikan tentang kesehatan mental atau sekarang ini dikenal dengan mental health. Kami akan menyajikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Pertama datang dari Kak Seto yang membawakan berita tentang kesehatan mental atau mental health. Tim kami telah menghubungi Kak Seto melalui Zoom untuk melakukan telewicara berikut laporan selengkapnya dari Emmanuel melalui Zoom. Selamat Halo. sore Kak Seto. Ya, selamat sore. Ya, Selamat sore. Perkenalan Kak, saya Immanuel Versalim. Saya dari SMA San Marino dan Oke. pada sore ini saya mau terima kasih kepada Kak Seto ya, karena udah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk menjadi telewicara kami Kak Seto. oke, ya. Ini merupakan kehormatan bagi sekolah kami, Kak. Tapi oke, kiranya kita langsung masuk aja ya, Kak. Masuk ke pertanyaannya aja. Oke. Boleh ya, Kak? Oke, boleh, ya. Yang pertama, Kak, menurut Kak Seto sendiri, apa itu sih mental health? Ya, kesehatan mental adalah kemampuan seorang untuk menjaga agar mentalnya tetap sehat, tidak mengalami gangguan, misalnya gampang stres, gampang cemas, gampang bingung, kemudian juga emosinya tidak stabil, gampang meledak, marah-marah, menghujat, dan sebagainya. Jadi seorang yang sehat mental ya sama sehat fisik, yang mungkin ekspresinya juga tenang, penuh senyum, penuh persahabatan, kemudian juga bisa melakukan berbagai aktivitasnya secara lebih optimal. Karena yang sakit mental ibarat orang sakit fisik juga, akhirnya juga tidak optimal, melakukan tugas-tugasnya tidak tuntas, kemudian bahkan justru mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi bukan membangun tapi justru merusak begitu. Jadi ini harus dijaga kesehatan mental kita dari mulai anak-anak muda sampai juga bangsa Indonesia harus dijaga mentalnya sampai ke siapapun, politisinya, budayawannya, para pendidiknya, dan sebagainya. Begitu. Oke. Bagus, thank you, Kak. Jawabannya bagus. Kita boleh langsung pertanyaan kedua ya, Kak Seto. Monggo, ya. Oke. Mengapa di generasi sekarang ini lebih banyak anak-anak remaja yang terkena penyakit mental health dibanding kayak generasi sebelumnya, Kak? Karena suatu orang yang sehat itu juga mengalami pendidikan ya, pengarahan, pendidikan, pengasuhan yang tepat begitu, sehingga akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan jadi lebih sehat baik fisik maupun mental. Tapi sekarang ini para pendidik mendapatkan banyak saingan. Kalau dulu pendidik nggak ada saingan, jadi orang tua bisa langsung memberikan pengarahan kepada anak-anaknya supaya anaknya juga tahan banting, jadi tidak baper, kemudian juga bisa lebih produktif, lebih kreatif, dan seterusnya. Nah sekarang ini pendidik nggak bisa sebagai pendidik tunggal karena saingannya ya salah satunya adalah media sosial. Dengan media sosial yang penuh dengan informasi-informasi yang kadang-kadang bukan hanya positif, tapi juga banyak yang negatifnya, sehingga membuat generasi muda yang terpengaruh oleh berbagai stimulasi atau bujuk rayu dari pengaruh-pengaruh media sosial tadi. Jadi misalnya kemudian seolah-olah misalnya supaya kamu bahagia harus begini, tapi belum tentu benar. Nah akhirnya merasa bisa menjudge diri sendiri, diagnosis yang salah pada diri sendiri. Oh kalau saya begini, kalau begitu saya begitu, dan sebagainya. Jadi ini yang membuat akhirnya remaja juga bingung dan akhirnya terjerumus ke dalam berbagai ke penyakit mental tadi gitu, yang kemudian lebih gampang baper, gampang mengambek, gampang mengambil jalan pintas, atau jalan pintas itu bisa kekerasan terhadap orang lain, atau bisa juga kekerasan terhadap diri sendiri, mengakhiri hidupnya dan sebagainya. Nah ini yang harus dilawan adalah kemampuan untuk menggunakan
media sosial ini, mungkin gadget, laptop dan sebagainya itu secara cerdas, bahwa itu adalah sekedar alat, tapi jangan sampai kemudian dia kecanduan dengan alat itu, akhirnya justru melahap atau mengkonsumsi berbagai informasi-informasi yang keliru dan bisa menjerumuskan tadi. Gitu. Oke. Yang ketiga nih, Kak Seto, kapan gangguan kecemasan dan depresi biasanya mencapai puncaknya dalam kehidupan seseorang remaja gitu, Kak? Iya, mencapai puncaknya adalah pada saat dia semakin teraliniasi, semakin dalam keadaan sendirian terus, tidak ada yang membantu, tidak ada tempat curhat, tidak ada yang menolong, mengarahkan dan sebagainya. Jadi seorang yang terlalu menutup diri dan sebagainya, begitu dia mengalami kecemasan dan sebagainya, tidak ada siapa yang bantu, nah itu akan bisa mencapai puncaknya. Dengan yang paling perlu diusahakan adalah bagaimana ada teman untuk bisa mendengar keluhan-keluhannya, teman curhat lah istilahnya. Apakah itu teman atau senior atau guru atau mungkin orang tua atau juga profesional, misalnya psikolog atau psikiater dan sebagainya, begitu. Kak, mau nanya juga nih, yang keempat, siapa yang dapat memberikan diagnosis nih resmi terkait gangguan mental kalau misalkan itu udah terkena parah, Kak? Iya, tentu profesional ya, ahlinya ya. Nah, yang kita kenal selama ini ada dua, apakah psikiater atau psikolog, gitu. Jadi beliau-beliau ini kan sudah dididik, sudah mendapatkan pendidikan, latihan dan sebagainya, sehingga bisa memberikan suatu jalan keluar yang tepat bagi anak-anak atau kalangan muda yang tadi mengalami kecemasan atau stres dan sebagainya. Kak, mau nanya juga, bagaimana cara kita menyeimbangkan kebutuhan sosial dengan menjaga kesehatan mental sendiri, Kak? Gimana itu ya, Kak Seto? Iya, memang kebutuhan sosial dengan melakukan upaya bergaul ya secara lebih luas, sehingga mendapatkan gambaran yang tepat mengenai mana yang positif dan yang negatif ya. Kemudian juga sering juga melakukan dialog secara internal. Jadi semacam auto discussion lah. Jadi misalnya membuat catatan harian, kemudian membahas ini benar nggak kira-kira, lalu dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mungkin dikaitkan juga dengan pada kesempatan tertentu sudah pernah didiskusikan dengan profesional dan sebagainya. Jadi coba memadukan antara kita juga keluar dari rumah kemudian memperluas pergaulan sehingga kita mendapatkan masukan-masukan yang cukup kaya dan seimbang, tapi ada saatnya kita ke dalam rumah, artinya kita dalam keadaan sendiri, kemudian menganalisis semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi dengan demikian ada suatu keseimbangan. Jadi kita tidak menutup diri sama sekali, tapi juga tidak hanya terus bergaul terus, tapi tidak pernah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan, ini benar atau tidak, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dihentikan dan sebagainya. Begitu. Apakah ada orang yang mengalami gangguan mental karena ada kaitan dengan kondisi ekonominya, Pak? Kak? Oh iya, cukup banyak ya keadaan begitu ya. Karena keadaan kondisi ekonomi itu akhirnya nggak bisa apa-apa ya. Ekonomi apalagi kalau sudah berkeluarga, anak minta ini, nggak bisa bayar sekolah, istri begini, mungkin pada waktu harus ke rumah sakit, nggak ada biaya. Nah, ini bisa menimbulkan gangguan mental yang cukup parah juga ya. Dan kalau tidak ada penyaluran, tidak ada bantuan pada bidang kesehatan ataupun juga bantuan-bantuan secara psikologis tadi, misalnya mengatur kembali pengeluaran, kemudian mengatur langkah-langkah untuk bisa memperkuat ekonominya dan sebagainya, maka dia betul-betul stuck dan akhirnya bisa semakin parah begitu. Oke. Yang ketujuh nih, Kak,
di mana seseorang bisa belajar lebih banyak tentang perawatan kesehatan mental yang mereka alami. Iya, dari berbagai sumber ya, bisa saja dengan sesama teman, bisa juga dengan keluarga, misalnya orang tua, mungkin ada kakek nenek yang masih muda, yang masih punya, yang sudah punya pengalaman banyak, bisa juga paman, bibi dan sebagainya, bisa dengan guru atau dengan tadi profesional, atau misalnya membaca buku-buku mengenai psikologi populer, itu cukup banyak juga panduan bagaimana menjaga kesehatan mental. Atau bisa juga mengikuti talk show atau seminar-seminar yang banyak digelar, mungkin di kampus-kampus, itu cukup banyak juga yang menyelenggarakan kegiatan semacam itu. Nah itu dengan aktif mengikuti kegiatan itu, banyak baca dan sebagainya, maka kita juga punya gambaran yang lebih lengkap dan lebih luas mengenai masalah kesehatan mental. Saya ada pertanyaan nih Kak, bagaimana pandangan Kak Seto sendiri ya mengenai mobil curhat, Mengenai apa? mengenai curhatan yang tadi Bapak bilang, Kak Seto bilang. Curhat ya. Iya, curhat itu penting sekali. Artinya seorang mengalami masalah itu jangan diam saja, jangan dipendam sendiri, dikeluarkan. Dengan mengeluarkan itu salah satu cara untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang ada dalam jiwa kita. Jadi dikeluarkan itu banyak juga, bisa curhat, bisa dengan teriak, menyanyi, misalnya bisa dengan olahraga, menghirup udara segar dan sebagainya, bisa saja. Tapi curhat, mengeluarkan masalah-masalah unek-unek, itu membagi kepada orang lain, itu bisa meringankan, salah satu cara untuk mengobati ketegangan-ketegangan atau stres yang dialami tadi. Ya, nah, salah satu curhat yang profesional yang kemudian bisa ditanggapi dengan sangat itu dengan tadi kepada psikiater atau ke psikolog klinis umumnya yang akan bisa membantu mencerahkan kembali pikiran dari seseorang sehingga kemudian bisa mengurai kesulitan-kesulitannya, permasalahannya, dan akhirnya juga menjadi lebih ringan, akhirnya bisa menjadi lebih produktif, kreatif dan seterusnya begitu. Pertanyaan terakhir nih Kak Seto, seberapa efektif peran terapi psikologis dibanding dengan pengobatan farmasi dalam mengobati gangguan mental Kak? Iya, memang kadang-kadang gangguan mental berat perlu perpaduan antara itu ya, bahwa konsultasi psikologi dengan pengarahan-pengarahan, dengan dialog, dengan mendengar keluhan-keluhan dari klien tadi, itu juga bisa meringankan, tapi kadang-kadang juga perlu dibantu unsur-unsur farmasi tadi, unsur obat-obat supaya lebih tenang, bisa lebih mudah tidur dan sebagainya. Nah ini ya umumnya ditangani oleh psikiater ya. Psikiater selain juga berkonsultasi, kadang-kadang juga memberikan resep supaya bisa terpadu antara unsur-unsur farmasi dengan pendekatan psikologis tadi begitu. Oke. Baiklah. Sekali lagi terima kasih Kak buat kesempatan hari ini spesial banget bisa kita mengadakan telewicara kepada Kak Seto di walaupun secara daring ya Kak. Oke, Kak, ada nggak kayak kesimpulan atau nggak apa yang ingin Kak Seto kasih pendapat buat penonton kalau misalkan oh ya Pak, Kak sebelumnya dari kelompok Kak, saya sebagai Immanuel Salim mewakili dari kelompok saya di sekolah Pak. Apa sih Kak kayak pendapat Kakak buat penonton yang akan menonton telewicara berdua ini Kak? Buat apa maksudnya kasih masukan Pak buat saran buat mental remaja, anak-anak remaja generasi sekarang ini Kak? Iya, salah satu hal yang penting adalah kita tetap jaga kesehatan. Kalau kita punya cita-cita ingin meraih cita-cita apapun juga, apakah menjadi dokter, menjadi lawyer, menjadi psikolog, menjadi tentara, polisi atau apapun juga, maka yang paling penting adalah kita sehat. Nah, sehat bisa sehat fisik dan juga sehat mental. Sehat mental jangan sampai diabaikan.
Nah, untuk menjaga kesehatan itu ya harus dipadukan semuanya. Saya selalu memberikan gambaran selalu gembira. Tapi gembira ini paduan huruf GEMBIRA. G adalah apa? Gerak. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa melepaskan rasa bingung, stres, tegang itu dengan bergerak, ya, dengan olahraga misalnya. E-nya ya emosi dilatih cerdas. Jadi marah boleh, tapi marah yang cerdas tetap dengan senyum, tetap dengan menyampaikan dengan tenang, begitu. Nah, M-nya makan, minum teratur, dijaga yang berkualitas. B-nya adalah unsur spiritualitas, yaitu penuh rasa syukur, bersyukur. Bersyukur itu istilahnya adalah positive thinking. Jadi melihat sesuatu jangan negatifnya yang dilihat, tapi positifnya. Jadi lihat positifnya sehingga kita tetap optimis. B-nya, I-nya adalah atur waktu istirahat, karena sehat mental juga berkaitan dengan istirahat kita. Kalau kita begadang, kurang tidur, lama-lama mentalnya juga ya uring-uringan, marah-marah, gampang stres, dan sebagainya. R-nya, rukun, selalu penuh kerukunan, ramah juga kepada orang, dan A-nya tetap aktif berkarya. Dengan aktif berkarya, kita merasa berharga, ada harga diri yang kita jaga. Nah, itu semua adalah upaya menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Mudah-mudahan ini juga dipraktekkan oleh adik-adik remaja semua, termasuk juga adik Marvel. Ya. Thank you Kak Seto. Oke, sebelum penutup telewicara ini, saya sebagai Manov Salim, thank you buat yang sudah menonton buat video ini. Semoga telewicara ini bisa berjalan dengan lancar, dan thank you buat Kak Seto yang sudah menonton dan sudah memberi masukan buat remaja-remaja untuk mental health dan buat masa depan mereka semua, Kak. Thank you Kak Seto sekali lagi buat kesempatannya, buat waktunya juga. Maaf misalkan mengganggu waktunya, Pak. Kalau ada masalah. Ya, thank you Kak Seto. Terima kasih Eman dan Kak Seto. Selanjutnya adalah mengenai Mpox. Kasus COVID-19 yang hinggap di seluruh negara-negara dunia. Kini masyarakat dunia sudah harus menambah kewaspadaan dengan adanya virus cacar monyet atau monkeypox. Di Indonesia sendiri sudah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan adanya kasus monkeypox yang diderita warga negara Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan cacar monyet atau monkeypox sebagai darurat kesehatan global yang membuat negara harus segera melakukan antisipasi. Kementerian Kesehatan mengatakan pemerintah akan mengadakan 10.000 dosis vaksin penyakit cacar monyet atau monkeypox. Kemenkes juga mengatakan saat ini produk-produk vaksin cacar monyet yang ada sedang dilakukan uji klinis BPOM bersama dengan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Itu sekian dari mengenai Mpox. Dan terakhir adalah mengenai kemacetan yang terjadi di Jakarta. Segudang masalah membelit ibu kota. Kemacetan dan polemik transportasi umum bagi warga adalah dua di antaranya. Data dari Litbang CNN Indonesia menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota termacet ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok, dan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi penyebabnya. Tingkat kemacetan di kawasan ibu kota diperkirakan naik 63% saat warga memulai aktivitasnya di pagi hari dan meningkat drastis hingga 95% di sore hari seiring dengan berakhirnya jam kerja pegawai kantor. Tak pelak, kebijakan untuk mengalihkan warga dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum menjadi salah satu solusi yang dianggap mumpuni. Apalagi faktanya, ruas jalan di Jakarta sepanjang 48 juta meter persegi tak lagi mampu menampung pertumbuhan kendaraan bermotor yang berdasarkan data Dirlantas Polda Metro Jaya mencapai 12% per tahun atau sekitar 6.000 unit per hari, di mana 4.500 diantaranya adalah motor, sementara sisanya merupakan kendaraan roda 4. Padahal, data BPS menyebut hingga tahun 2015, sebanyak 18.600.000 unit kendaraan ada di Jakarta. Sekian berita yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Rakan Bertus, sampai jumpa, terima kasih.